Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kamal Siddiqui dengan NIM 250411100155. Saya di sini kelas IF 1B. Tujuan rekam kali ini untuk memenuhi tugas UTS pengantar teknologi informasi di Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Prodi Teknik Informatika. Pada kali ini saya terbagi menjadi tugas untuk membuat topologi jaringan. Ya, ini yang saya akan buat ya. Oke, kita buka Cisco Packet Tracer. Karena saya tidak memiliki user, maka pakai US login. Konfirmasi guys. Oke, yang dibutuhkan pada pertama yaitu PC 3, switch 1 dengan kabel strength dan strong. Saya akan membuat dua varian ya. Dua varian. Kita ambil PC 1, 2, 3, lalu switch. Yang pertama kita menggunakan kabel string yang ini. Setelah ini saya akan memberikan nama yang pertama PC 1 dengan IP address 192.168.10.1. Saya namakan dulu 192.168.1.10.1. Yang kedua punya PC 1.
Setelah ini saya akan memberikan IP pada PC-nya ya teman-teman. Yang pertama kita klik PC, lalu menu desktop, lalu IP konfigurasi. Karena di sini menggunakan IP address statik pada PC-nya, maka kita menuliskan secara manual. Tapi saya sudah melakukannya, dan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita kembali. Yang pertama, PC pertama kita sudah melakukannya, dan yang PC kedua sama juga dengan PC yang pertama tapi beda IP. Karena yang PC pertama menggunakan IP belakangnya 1, maka yang PC kedua menggunakan IP addressnya belakangnya 2, dan subnet masknya sama seperti yang PC pertama. Kita X. Dan yang PC ketiga kita sama juga statik kita. Dan yang pertama sudah menggunakan IP address belakangnya 1, dan yang PC kedua menggunakan IP address belakangannya 2, dan yang ketiga menggunakan IP address belakangnya 3 ya. Subnet masknya sama juga. Kita X. Oke, setelah ini saya akan mengeping atau mengetes apakah terhubung dengan PC 2 dan PC 3. Dan yang pertama saya akan mengetes menggunakan PC 1. Perintahnya ping IP address PC 2 192.168.10 PC 2 menggunakan IP address belakangannya 2 ya. Kita enter, maka reply from. Jadi ketika seperti ini, antara PC 1 dengan PC yang kedua terhubung ya, terhubung. Jadi ketika menggunakan kayak semacam surat, antara PC 1 dan PC yang kedua pasti terhubung dan bisa memberikan atau memiliki satu IP address, satu kampus. Dan menggunakan PC yang tadi saya sudah mengecek PC yang kedua. Setelah ini saya cek PC yang ketiga seperti ping 192.168.10, dan yang PC ketiga menggunakan IP seperti ini. Kita enter, maka otomatis reply from ya. Jadi kalau sudah outputnya seperti ini, antara PC 1 dan PC 2 saling terhubung, dan PC yang satu dengan PC yang ketiga juga saling terhubung ya. Kita cek menggunakan PC yang kedua juga, takutnya ada errornya ya. Sama juga ping, saya mau ngecek dari PC 2 ke PC 1. Ini 19 IP addressnya 192.168.10 yang PC 1 ya .1. Terhubung juga dengan PC yang
dari PC2 ke PC1 terhubung, dan juga yang PC3 ya. Saya mau cek PC yang ketiga dengan IP address 192.168.10, dan PC yang ketiga seperti ini, IP addressnya 192.168, maaf, 16 16 maaf ya. 168.10.3, karena saya mau ngecek apakah terhubung dari PC2 ke PC3. Kita enter. Oke, juga terhubung dengan PC1, dari PC2 ke PC3. Dan yang PC3 akan mengecek juga buka run command prompt. Kita ping ke dari PC3 ke PC1. Ya, ini IP addressnya 192.168.10, karena titik 1. Jadi yang PC1 menggunakan IP address 192.168.10.1, maka otomatis reply from ya. Jadi kalau seperti ini juga saling terhubung dari PC ketiga ke dari PC3 ke PC yang ke-1. Juga saya akan mengecek juga dari PC3 ke PC yang kedua dengan IP address 192.168.10.1.2, otomatis reply from ya. Ini yang menggunakan kabel strength ya, kabel strength yang ini. Dan saya akan menggunakan kabel cross juga yang ini, strength strong. Tidak, hanya menggunakan kabel strength ketentuannya. Jadi karena saling terhubung dari PC1 ke PC2, dari PC1 ke PC ketiga, dan juga ada sebaliknya, karena kalau terhubung maka outputnya akan di flame from, dan ketika tidak hubung nanti biasanya akan seperti ini ya teman-teman. Ini topologi jaringan start, jaringan start.
Oke, kali ini saya akan membuat troubleshooting. Semisal ada pertanyaan, semisal kabelnya terputus, apakah ini bisa terhubung dengan PC1 PC2, dari PC1 ke PC2 dan dari PC1 ke PC3? Kita cek dulu ya. Ping, karena saya dari PC1 ke PC2, maka IP address-nya 192.168.10.2 ya teman-teman. Karena dari PC1 ke PC2, maka otomatis tidak terhubung. Jadi kalau tidak terhubung, tampilannya seperti ini, request time out. Apa perbedaan reply from dengan request time out? Jadi perbedaannya cukup simpel. Untuk reply from ini, apabila kita mau ngecek dari PC1 ke PC3 seperti ini, maka akan tampilan seperti ini jika sudah terhubung ya teman-teman, dan bisa saling tukar menukar informasi. Jadi tampilannya kalau sudah terhubung, tampilannya seperti ini, reply from. Dan yang sebaliknya, apabila tidak terhubung, maka tampilannya seperti ini, request time out, dari PC1 ke PC2. Maka karena tadi kabelnya sama saya diputuskan, otomatis tidak saling terhubung karena tidak menggunakan wireless dari PC1 ke PC2. Oke, saya akan hubungkan kembali. Dan troubleshooting yang kedua, semisal ada pertanyaan, apakah boleh, misalkan di tentang masalah IP address di PC1, karena menggunakan di sini 192.168.10.1 di PC1, dan di PC3 saya akan menggunakan TT13 misal. Apakah ini bisa saling terhubung? Kita cek dulu ya teman-teman. Cek dulu. Kita menggunakan PC1 untuk ceknya. Kita ping. Jadi saya akan mau ngecek dari PC1 ke PC3, karena PC3 tadi IP address-nya sudah diubah. Apakah masih bisa? Kita cek dulu 192.168 titik, karena saya tadi mengubah jadi 13.3. Otomatis sama dengan yang troubleshooting, di mana troubleshooting yang pertama memutuskan kabelnya dan yang kedua membedakan IP address-nya. Jadi maka request timeout juga ya teman-teman. Jadi tidak saling terhubung. Maka cara mengatasi hal seperti itu, kita cek terlebih dahulu apakah sudah sama dengan PC ya, dari PC1 ke PC3, dari PC3 dengan PC1 apakah sama? Kalau tidak sama, maka kita samakan karena satu jalur itu bisa. Maka kita samakan, otomatis ketika kita mau cek
lagi ping 192.168.10 karena tadi sudah dirubah dari 13 ke 10.3, otomatis saling terhubung dan juga ya saling terhubung. Oke, kesimpulan dari semua yang dari awal sampai sekarang, kesimpulannya apabila kita membuat sebuah topologi, maka kita harus mengeceknya secara detail, baik dari IP address yang keliru, tidak sama dengan PC yang lainnya, maka kita harus ping terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini kita harus ngecek satu persatu, dan juga apabila kita memiliki masalah, kita ceknya kita atau ngetesnya harus satu persatu, baik dari IP addressnya yang salah dengan subnet masknya. Kalau subnet mask kemungkinan besar tidak berpengaruh, baik dari kurang tahu. Dan kesimpulannya yang sangat disimpulkan adalah apabila kita membuat sebuah topologi, jadi harus pembuatannya secara detail, dan harus apabila satu jalur maka seperti topologi star yang saya buat ini, maka kita pembuatannya harus teruntut. Baik, yang pertama kita masukkan switch, yang kedua atau PC harus memasukkan yang sesuai dengan ketentuannya, lalu kita berikan IP address, lalu ping ya teman-teman. Jadi kesimpulan tersebut hanya seperti itu. Terima kasih. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.